Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, kita ini ada sedikit lagi ya, kita berdiskusi. Oke, dan juga kita saling sharing ya. Ini bahan sancang ya, sancang. Kita lihatin. Nah, ini karena musim ini terjadi hujan terus menerus. Bahkan ya, kalau hujan itu biasanya bisa sampai 1 hari. Nah, itu biasanya ya terjadi seperti yang kita lihat pada video sebelumnya ya, itu terjadi kayak pembusukan ya, pembusukan daun ya. Tapi ini setelah saya lihat untuk akar kayaknya tidak ada pembusukan, cuma dia kelebihan air ya. Bahkan ini juga akarnya sudah mulai tembus ya. Ini saya proses pembuatan mame jadi seperti ini ya. Jadi nanti saya ambil cuma atasnya aja, bawahnya nanti saya buang ya, karena ini proses penyuburan saja. Oke, sebenarnya kalau untuk musim penghujan bagusnya itu ya, media bukan seperti ini ya. Kalau kita lihat medianya ya, kalau media saya ini tanah, terus saya campur dengan bakaran kayu dan juga sekam, dan itu masih terjadi kerontokan pada daun ya. Biasanya itu kalau musim penghujan ya seperti itulah, karena hujan terus, lalu hamanya juga. Sebenarnya kalau masalah hujan sih terjadi masalah karena ini tanahnya juga sudah poros. Sebenarnya jadi masalah setelah habis hujan itu ya, begini, kadang hama itu bermunculan ya, yang menyebabkan terjadi pembusukan daunnya itu, nah kayak seperti kayak agar jadinya, kayak layu. Itu biasanya itu terjadi karena namanya hama ya, hama sejenis jamur juga. Habis itu juga biasanya ya musim seperti ini rawan dengan ulat, makanya ini kadang harus kita semprot ya, pakai inseksida, kadang pakai harus fungisida. Cuma kalau kita ya, kalau kita terlalu mengeluarkan biaya untuk perawatan, sudah pasti nanti kita tidak bisa menekan harga ya. Maka sudah pasti bonsai yang kita buat nanti akan terlalu mahal, karena kita melihat dari segi biaya yang dikeluarkan. Jadi biasanya kalau sudah seperti ini ya udah saya biarkan, tidak saya semprot, tidak saya apa ya. Cuma yang saya lakukan adalah pengurangan ya, dan juga pengurangan daun ranting dah ya. Habis itu yang busuk-busuk kita potong. Habis itu kita tata ulang. Ini kan tataan programan saya yang sebelumnya. Ini kemarin sudah saya kawat, habis itu saya lepas kawatnya ya, cuma tidak sampai masuk ke dalam ya. Ini kawat sementara aja supaya tidak gerak dulu, habis itu saya lepas dan terjadi seperti ini. Jadi kita tata ulang. Oke, kita tata ulang. Nah seperti ini kan, nah ini kan busuk dia. Misal kita perjelas lagi ya, tadi ketika saya semprot tadi itu ada jenis hama ulat ya, hama ulat. Nah biasanya begini jadinya. Nah nah seperti ini, aduh, nah seperti ini. Nah ini biasa busuk kayak gini. Ini biasanya difaktorkan karena itu pertama ulat, bahkan itu bisa dari siput ya. Siput biasanya kalau hujan dia pasti akan naik ya dari tanah. Soalnya ini saya taruh di tanah ya. Kenapa saya taruh di tanah? Supaya cepat subur, ceritanya seperti itu. Cuma ya kondisi tempat, makanya saya ini kalau membuat bonsai itu tidak pernah sampai jadi ya. Kalau sudah ada karakter sudah saya cepat-cepat jual saja, karena kondisi tempat kita tidak mendukung. Nah seperti ini juga. Nah aduh, ini busuk. Nah jadi kita akan kawat ulang ya. Mengenai pengawatannya seperti biasa ya, tidak bisa saya videokan, cuma saya akan tampilkan sedikit saja nanti untuk pengawatan yang harus dikawat ya. Oke, seperti itu untuk kata pengantar saya ya. Oke, ini seharusnya saya sikat tadi, cuma saya malas ini.
Jadi saya biarkan lagi, nanti saya spray aja lagi. Oke, mengenai akar saya sudah cek ya, ini bagus ya, ini tidak terlalu nampak ya, cuma ya, nah misal saya angkat kamera saya, nah seperti ini akar. Nah, kalau kita menggunakan cara seperti ini enak ya, enak. Jadi kita tidak perlu was-was terhadap apa itu namanya, terhadap akar. Nanti setelah kita, kalau ini atasnya sudah bagus, sudah pasti nanti kita akan bongkar, nanti kita lihat akarnya terakhir untuk disalin lagi ya ke pot itu, ke pot apa namanya, ke pot keramik atau pot semen ya. Entah kita nanti bikin batunya atau kita biarkan polos saja dengan expose root juga, wah bagus. Karena ini ya sama seperti sakura ya, biasanya akar tidak pernah mengecewakan dia. Untuk jenis sancang sakura ya, tidak pernah mengecewakan dia, walaupun tidak kita program akar, dia bagus. Apalagi atasnya ya, ini sancang bisa kita olah ya dengan tidak menggunakan kawat ya, kita berdasarkan perantingan karena pertumbuhannya juga cepat begitu ya. Jadi enak untuk ini, dan ini disarankan buat pemula-pemula ya untuk sancang ini, karena sancang ini sangat-sangat enak untuk dibuat bonsai. Apalagi kalau yang untuk senior ya, usahakan ya yang sudah lama bergelut di dunia bonsai, apabila ada pemula ya yang ingin belajar bonsai, maka pergunakanlah sancang ini supaya ya itu saya bilang kan, supaya tidak kecewa. Dan untuk pandangan pertama itu tidak mengecewakan, jadi selanjutnya itu enak ya. Tapi biasanya kalau kita membonsai untuk yang pertama itu sudah pasti ya, apabila kita buat untuk pertama kali kita olah itu gagal, biasanya untuk seterusnya kita sudah malas gitu lah. Jadi langkah bagusnya untuk pandangan pertama itu cari yang enak aja, bahan seperti sancang ini enak, atau jenis sakura biasanya kan. Untuk sakura biasanya kalau kita udah diolah, asalkan dia berbunga ya, apalagi untuk pemula, wah sudah senangnya bukan main ya, seperti orang yang dapat uang 1 miliar. Apalagi kalau sancang ya, sancang memang atasnya nggak bagus, habis itu kita bongkar, akarnya bagus, sudah senangnya bukan main ya. Oke, jadi kita pruning dulu ya ini ya.
Oke, ini sudah kita pruning ya, pruning sedikit ya, kita rapikan supaya enak kita ngawatinya. Soal ini kita desain ulang. Oke, jadi saya menggunakan alat ini saja ya, gunting. Ini gunting bangunan ya, cuma di sini ada lekukannya di sini. Dan juga ini gunting, ini biasanya ini istri saya ya, punya istri saya, biasanya dia beli itu apa, pemotong kuku, habis itu ada anunya, ini seperangkat, tahu ini fungsinya seperti apa. Jadi ya udah, daripada nggak terpakai saya gunakan saja. Habis ini juga miring, jadi enak ya. Nah, miring kayak gini guntingnya. Dan ini biasanya dijual di toko kecantikan ya, saya beli murah aja ini. Biasanya satu bungkus, satu paket itu sekitar ya 15.000 sampai 20.000, jadi dapat gunting ini. Jadi ada satu paket. Cuma ini masalahnya ya, satu ini terlalu pendek, nggak panjang, jadi sulit untuk masuk ke sela-selanya. Makanya kadang gunting untuk pruning itu biasanya panjang, jadi enak bisa masuk-masuk. Tapi ini ya sudah lumayan lah, enak dengan harga yang segitu ya, sudah kita dapat gunting. Oke, jadi baru kita akan kawat ini ya, supaya agak lebih membuka lagi, jadi saat penanam dia kelihatan merak gitu. Oke, pertama yang kita ambil ini ya, ini dulu dua ini ya, kita ya masih sama menggunakan nomor kawat 1 ya, karena memang adanya itu ya, saya punya cuma kawat nomor 1. Oke, jadi di sini panjangnya sekitar sini ya. Oke ya, oke, jadi ini satu kawat ya saya gunakan, tapi di sini ada dua cabang, di sini pun ada 2 cabang ya. Kalau ini kita putar lagi ya, nggak kelihatan ini ya. Nah seperti ini. Nah ini ada 2 cabang ya, jadi saya gunakan lagi kawat ya untuk melapisnya satu lagi ya. Nah seperti ini ya, saya lapis. Ini tidak sengaja saya bikin video pengawatannya karena terlalu lama ya, soalnya ini kecil, bahan mama ini kan kecil, jadi agak ribet gitu. Nah oke, seperti itu, kita kawat, kita lapis lagi satunya ya. Dua kawat ini ya, jadi satu ke sini, satu ke atas, sama di sampingnya juga ya. Nah ini jadi satu ke samping, satu ke atas. Usahakan yang rapi ya, soalnya kalau yang untuk jual ya usahakan yang rapi. Soalnya kawat ini bukan hanya untuk membentuk gerak dasarnya juga atau membengkokkan, tapi di sini ada seni pengawatannya juga. Jadi kalau pengawatannya kita bagus, sudah pasti kelihatan lebih indah juga. Oke, jadi ini sudah kita kawat ya. Nah ini sudah hampir pada batang-batang yang utama sudah kita kawat ya, pada sebelah sini. Oke, jadi kalau sudah kawat gini sih enak, tinggal kita bengkokkan ya. Nah oke, kita bengkokkan. Jadi saya matikan dulu, soalnya saya mau video sendiri, mengawat sendiri ya. Oke, jadi ini adalah penampakannya setelah kita bengkok-bengkok ya. Jadi usahakan ya, kalau yang untuk motif bengkokan itu ya memang sih tergantung selera masing-masing ya, seperti apa. Cuma yang harus kita perkirakan ya, usahakan kurang lebih ya seperti di alam liar ya, pohon yang di alam liar itu seperti apa, kita sesuaikan seperti itu ya. Dan juga yang harus kita prediksi adalah yang akan kita tumbuhkan tunas-tunas baru ya, bagaimana nanti perimbunannya nanti seperti apa ya, kita harus bisa memprediksi. Nah kalau yang untuk memprediksi sudah pasti ya, kita harus banyak pengalaman ya, dimana nanti akan tumbuh ini, nanti larinya kemana. Oke, jadi seperti ini ya. Bentuk penampakan yang setelah kita bengkokkan ya. Nah seperti ini. Oke, ini nanti kalau yang masalahin dua ini nanti tidak usah saya videokan, cuma saya videokan aja bagaimana hasilnya nanti. Yang jelas seperti itulah cara pengawatannya ya. Oke. Nah ini kita buat mame ya, kita buat kecil dengan liukan ya. Soalnya kenapa ini kita ambil banyak ya,
kita ambil banyak percabangannya, karena ini kita dari batang kecil ya. Jadi seperti itu, kalau cabang batang kecil sudah pasti kita harus banyak perantingannya, jadi agak terlihat besar. Nah, juga sebaliknya kalau batang besar, perantingan jangan terlalu banyak ya, soalnya itu akan mempengaruhi sudut pandangnya. Nah, oke. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya untuk yang ini. Oke, bagi pencinta bonsai ya, ini sudah kita kawat semua, kita bentuk ya. Dan ini tinggal perimbunan saja lagi, habis itu kita pruning tipis-tipis, selesai. Oke, yang jelas ini ya, mengenai, kita ulang lagi ya, kita feedback lagi mengenai kenapa daunnya bisa merontok ya. Ini kalau kita lihat ya, ini merontok seperti ini karena kelebihan air ya. Tapi ini biasanya tidak mengurangi dari akar ya, tidak membuat akar itu busuk atau penamuk, tapi ini cuma kadar airnya ya, karena ini hujan terus jadinya dia kelebihan air, makanya dia merontokkan, biasanya seperti itu. Tapi nanti habis ini ya, yang penting kita teduhkan, habis itu kalau panas kita jemur lagi, nanti dia akan kembali normal ya, dia akan rimbun kembali, jadi tidak perlu khawatir ya. Kalau masalah daunnya itu jadinya itu seperti kayak agar-agar ya. Oke, jadi sampai di sini dulu ya. Apabila ada saran, kritik ataupun komentar ya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, serta tunggu dukungannya dengan tanda like seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.